It's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo. Nggak ada masalah dan dia diam karena dia lagi nyerang. Dia diam. Padahal gue udah berusaha banget tanya-nanya. Tapi dia kehilangan fokus. Pertandingan mega match Premier League besok akan tersaji dua rivalitas tim yang luar biasa, dan langsung aja jersey-nya udah kelihatan banget, ya kan? Liverpool yang sekarang posisinya mungkin sedikit lebih baik minggu ini akan bertandang ke Old Trafford. Ini adalah sebuah klasik yang match yang luar biasa dan tentunya akan menjadi perhatian yang sangat banyak dinanti oleh semua penggemar Premier League di seluruh dunia, termasuk saya sekarang sudah kehadiran my frenemy, nyebutnya frenemy. Tapi teman baik gue yang udah lama banget sebenarnya nggak ketemu, luar biasa. Yeah. Jadi kayak silaturahmi lagi nih, bro. Siap. Saya perkenalkan Mas Patrick. Siap. Gimana kabarnya, bro? Baik, thank you banget lo udah diundang nih. Aduh, gila di Akurasi TV. Yeay, ini seniornya Poros Halang nih. Thank you banget ya. Pokoknya Thank you udah diundang. kemarin kepikir nyambung-nyambungnya mungkin nih ya udah jalannya juga kita dipertemukan lagi nih, ya kan, pas temen kita Dwi cari-cari kontak, keingetnya Robi, terus habis itu wah pas bilang ke gue, Mas Patrick aja nih, oh udah pas lah. Iya. Apalagi kan kita papasan mulu ya, yang kemarin di Persema juga kan bareng-bareng ya. Terus dirimu udah lama banget ini. 10 tahun yang lalu ya. Bro, masih se-MU apa lo? Masih MU banget, ibaratnya kalau kata Afif tuh di belek tangan gue tuh keluarnya darahnya MU nih katanya. Masih ya? Masih Banget ya? Masih banget. Apalagi Poros Halang juga ya, fokus ke sana juga. Ya Poros Halang sih sebenarnya kita nggak cuman Manchester United, cuman ya. memang orang udah ngingetnya kita sebagai MU kan gitu. Terus lo ngelihat besok nih pertandingan MU lawan Liverpool, menurut lo seperti apa nih? Langsung deh. Kondisi seperti sekarang nih. Iya dong, langsung. Oke, ini dua ya. Ini habis kan kita baru selesai nih begadang tadi pagi kan. Dramatis walaupun menangnya itu nggak meyakinkan sih menurut gue ya. Yang babak pertama kalau itu yang dimunculkan besok ketemu sama Liverpool, gue nge-tweet sih tadi pagi, gue bilang if you play like that, kalau lo main kayak gitu lawan Liverpool hari Minggu ini, asli itu nanti Liverpool bakal nyobek lu, you will tear us apart kalau yang performa babak pertama yang muncul. Tapi kalau babak kedua yang dimunculkan, hati-hati Liverpool ya. Enggak. Malah beda, karena kalau Atalanta kan kemarin tuh mereka satu kehilangan 5 pemainnya. Iya. Yang kedua juga kelasnya juga beda lah dengan Liverpool FC ya. Pertahanan mereka juga kemarin nggak sesolid dengan adanya Liverpool dengan Van Dijk-nya gitu. Nggak bisa lu ngandalin yang namanya open attack yang kayak tadi malam gitu. Ya betul-betul gue nggak tahu boleh di sini atau enggak ya. Kalau di Poros sih gue bilangnya they will tear us a new asshole kalau gue nggak apa-apa. ya ibaratnya ya emang kayak gitu keadaannya. Dan Paul Scholes juga kemarin kan ngomong yang sama gitu. Dia juga mengatakan bahwa Manchester United oke lah lu euforia saat ini menang, tapi kalau lu mau realistis, lu bawa model permainan kayak gitu besok lawan Liverpool di Old Trafford, Jurgen Klopp bakal dengan senang hati tuh ngelipat tangannya tuh, lu bakal dilumat habis-habisan karena it's a whole different team, it's a whole different beast. Mereka nggak punya seorang Muhammad Salah yang bisa gocek-gocek lu sampai 5-4 orang di lini terakhir lu, dan sementara kalau lu nggak bisa fokus di lini pertahanan lu seperti yang kan MU ini udah berapa pertandingan kita nggak ada clean sheet kan, 4-5 gol nggak akan jauh dari Liverpool. Cuman ya balik lagi confidence-nya kita sebagai pendukung MU kan. Iya dong. Harus kita yakin lah oleh bisa kok. Rivalitas itu kadang-kadang beda. Technical side-nya tuh benar-benar beda ya, apalagi main di Old Trafford. Nah, kembali lagi tadi udah lo sekilas banyak membahas tentang masalah teknik, tapi gue mau coba kembali lagi kita sebagai orang lama nih bernostalgia nih. Pertandingan MU Liverpool mana yang menurut lo paling berkesan buat lo? Buat gue yang paling berkesan itu mungkin yang golnya banyak ya yang gue suka, temen kayaknya golnya Ferdinand deh, yang ke Liverpool di Anfield kalau nggak salah ya. Dan itu langsung di depan Kop kan, yang header ya kalau nggak salah. Itu one of my most memorable. Bukan Dudek ya, lepas no. Lah, kalau yang konyol-konyol gitu. Tapi kalau lu mau nanya gue yang
kalau lu tanyanya bukan dengan MU ya, Nah, justru yang pertandingan yang paling memorable gue Liverpool itu AC Milan versus Liverpool di oke, Champions League. pastilah. Karena gue menang taruhan di situ. Oh, itu. Dan lu pegang Liverpool. Liverpool lah. Balik lagi pada waktu itu kan gue pikirannya gini, yang penting tim Inggris. Nah, Gua dukungnya tim Inggris. Nah, yang waktu itu ya maksudnya tim Inggris ya Liverpool. Sama 2006 gue dukung Arsenal waktu itu. waduh. Walaupun kalah ya itu. Bro, sekarang nih kan ya kita nggak usah ngomongin pandemi, sebelum pandemi lah. Hmm. Kondisinya juga beda ya kalau kita ngomong fans club ya. Yes. Dulu mungkin ya kita nggak tahu juga sih, mungkin kita nggak terlalu deep masuk ke Ya, arah sana, udah. tapi karena mungkin terlalu banyak juga ya apa namanya ekosistem kecil gitu. Tapi eh, terutama awal-awal 2000 sampai ya kemudian ya 2000-an awal-awal lah gitu. Itu fans club nobar tuh kayaknya kewajiban ya. Iya. Lo Ibaratnya kalau lu nggak nobar bukan fans die hard lah. dan kita punya banyak akhirnya juga sampai sekarang juga ngelihat bahwa oh networking kita bagus juga ternyata Yes. gara-gara fans club itu ya kan. Betul. Yang paling mengesankan apa dari nobar dulu ketika lo masih join sebagai fans club tuh? Gue masuk United Indonesia, gue nggak apa-apa ya nyebutnya. Iya dong. Gue masuk United Indonesia itu dulu tuh gue nggak bisa nge-chant, jujur aja gue. Awal-awal Hah. bingung gitu ya. Walaupun gue dulu pernah tinggal di Manchester, Ah. tapi nggak pernah yang namanya gue benar-benar mempelajari lagu-lagu itu gitu. Gue datang ya nonton, gue fokusnya nonton dulu. Dan ketika gue masuk United Indonesia itu gue benar-benar mendapatkan atmosfer yang dulu pernah sempat gue rasakan waktu di Old Trafford lah istilahnya. Oke. Walaupun nggak mirip ya, cuman dapat lah kita nyanyi 90 menit puas-puas. Nah mungkin itu yang paling berkesan sama gue. Dan kita pernah datang ke nobarnya Liverpool. Ya hal-hal yang konyol-konyol gini lah dulu yang zaman nobar ya. Wah, dulu naik masuknya udah gayanya kan. Tapi dulu kita tuh udah pintar. Kita datang ke kayak waktu itu Pak Bareng Pange, Pangeran Siahaan, gua Dion, kita datang nobar di Tebet nih, yang Chelsea dulu. Rix Cafe. Ke Rix Cafe. Tapi kita nggak pakai baju MU, kita pakai hitam-hitam. Wes. Sengaja. Begitu Chelsea kebobolan kita yang teriakan gitu. Habis itu kabur. Ya, that was the joy of it. Iya. Maksudnya, lo datang tandang ke tempat orang. Kalau yang anak-anak UI cewek malah pernah datang nonton di Big Reds. Oke. Pakai baju Liverpool semuanya. Oke. Pakai jersey Liverpool deh cewek-ceweknya semua. Tapi begitu Liverpool kebobolan mereka teriak dan nyanyi ngechan MU. Disamperin dong sama pengurus-pengurus Big Reds ya. Tapi ya at the end mereka cuman ya silaturahmi, ngobrol baik-baik, nggak diapa-apain juga. Itu yang barunya ada cerita-cerita bahwa kekerasan di komunitas itu mungkin ada, tapi it's not really the generalization of it kan. Bener. Nah, buat Liverpool kita tuh udah kenyang banget sama yang namanya dicela kan. Ya lu tahu sendiri kan, maksudnya 30 tahun gitu. Ya ada 2005 Mickey Mouse Cup kayak 2001 UEFA itu kan ya kayak cuman buat eksistensi sesaat lah ya, ini ada piala nih gitu. Tapi buat sebagai fans MU nggak mudah buat kemarin tuh ada pasang surut dan lo mengalami surut itu berapa tahun terakhir kan. Rasanya gimana bro? Karena kan come on lah gitu, lo hampir for your entire your life gitu kan, lo bener-bener habis-habisan lo glory gitu kan. Justru gue pas waktu diundang sama Mas Dwi kemarin, gue tuh justru seneng datang ke sini. Gue mau nanya lu malah, gimana sih caranya supaya bisa sesetia itu gitu? Karena honest to God, kalau sekarang kan fans base-nya MU ini kebelah dua nih ya. Ada Ole out, ada Ole stay kan gitu. Ole stay itu apa? Sebentar. Oke, nah itu nanti deh. Lo terusin dulu deh. Nah, maksudnya kalau gue tuh ya bener kayak kata lu Dik, bahwa kita kan bertahun-tahun yang glory days terus kan. Dan sekarang ini bener-bener lu kalau gue bilang justru di sini lah diuji lu sebagai fans itu seperti apa. Karena supporting a team kalau dia saat lagi menang itu mah gampang. Ya kita dulu tuh kan dikasih gampangnya nih, ibaratnya almost every year pasti ada trofi, ya kan. Kalaupun nggak dapat gelar liga, pasti dapat gelar yang lain lah. Jadi nggak susah jadi pendukung MU pada saat itu. Justru saat inilah lu bener-bener dicoba, dan itu yang dilakukan pendukung Liverpool kayak dirimu apa semua. Bahkan Arsenal, gue justru salut sama yang model kayak dirimu dan Mas Dwi ini, yang ibaratnya lu bisa setia mendukung klub itu walaupun lu nggak dapat apa-apa. Tiap musim juga dulu kan istilahnya sampai dulu ceng-cengan kita kan this year is our year kan gitu istilahnya ya. Dan sekarang dibalikin ke kita nih. Kita yang dibilang MU nih this year is our year kan gitu. Kalau kita mau ubahnya agak kita sekarang, kalau kemarin 21 is coming. Itulah istilah jargon kita sekarang, 21 is coming. Which I don't know when will come, tapi ya kalau menurut gue sih ya now is the trial, dan benar-benar memang berat sih, berat ya? Berat.
Apalagi karena gue bikin poros halangnya nih. Kalau Nah, tadi misalnya gue ngefans biasa mungkin bodo amat kan, iya, gak iya, usah buka iya, media iya. sosial. Nah, kalau ini sekarang kan isi media sosialnya poros tuh isinya kalau MU lagi menang kita bisa tenang hidupnya. Aha. Tapi kalau lagi kalah ya, waduh. Nah, sekarang pertanyaan Hmm, tadi tuh, hmm. alasan apa Ole stay itu? Orang-orang yang masih melakukan rezim di rezim Ole stay. Oke, gue balik tanya ke dari mulai. Sebagai pendukung Liverpool ya, dulu kenapa setia mendukung Liverpool walaupun gak ada gelar? Gue selalu melihat bahwa apa ya, awal awal menjadi supporter Liverpool aja udah lo ditunjuk sebagai, ya udah lo terlahir bahwa emang lo nggak ada alasan apapun gitu kan. Ya, ya. Jadi lo tetap harus mensyukurinya bahwa apapun bentuknya. Tapi gue melihat sebuah hal dari sisi akhirnya, Hmm, ya dari pertama sih biasalah kita bangga-banggaan Owen segala macem lah gitu. hmm, Tapi setelah itu gue lihat juga akhirnya, oh oke, this is life gitu maksudnya. Maksudnya lo ketika dari semuanya menyadari udah makin dewasa ngelihatnya bahwa nggak gampang untuk mendapatkan semua kehidupan itu selalu happy gitu kan. yes. Nah, dari situ ngelihatnya, oh ternyata ada sebuah anugerah yang buat diri gue sendiri gitu ya, Hmm, ngedukung Liverpool. Terus akhirnya karena gue emang kerjaan gue di sports marketing di bola gitu, hmm, membuat Liverpool ini menjadi sebuah hal yang akhirnya jadi tempat belajar. Dan hmm. akhirnya buat gue sendiri semuanya udah gue lakuin buat Liverpool gitu ya. Ya, ya, Foundernya, salah satu founder, presiden fans club, sampai ya, akhirnya ya. ambisi harus bawa timnya lah gitu. Kejadian juga 2013. Yes. Sebelumnya kerja untuk soccer school Liverpool juga, Ya, ya, jadi representatif Liverpool. Gue pikir, oh oke, ini ya udah destiny gue. Tapi kalau ya. misalnya kita ngomongin masalah itu, berat, luar biasa, Yes. gila, gila banget itu. Maksudnya itu lo setiap kali nobar, lo nggak tahu 50-50 udah pasti. Yes. 50-50 saat itu juga kan, nggak Ya. bakal hari ini kita akan ketawa atau nangis saat itu gitu. Dan anak-anak fans club asal lo tahu juga kan, berat banget, apalagi Hmm, akhirnya Big Reds waktu itu, termasuk waktu itu saat itu gua masih menjabat, karena posisinya jangan sampai emosi, kita bikin lah udah eksklusif aja lah. Memang kebetulan ya, membernya ya, banyak, ya, ya. tapi daripada akhirnya terjadi clash gitu kan, Betul, betul. akhirnya terjadi kayak gitu sih. Tapi ya itu dia, balik lagi bahwa gue ngambil kata kuncinya itu kita makin dewasa kan. Ya. Gua ngerti kenapa yang ada Ole stay ada yang Ole out. Nah, Ole stay ini rata-rata itu pasti berumur nih. Itu ciri khasnya Oh nih. gitu. Udah berumur dan udah pernah ngalamin yang the glory days-nya lah Eh, eh. istilahnya ya. Dan kita tuh bukan kita sabar karena kita udah nikmatin atau apa, itu enggak lah, itu jargon-jargonnya yang biasa gue ucapin cuman bikin panas-panas yang Ole out-nya aja. Cuman maksudnya kita tuh, gue lebih menghargai apa yang dilakukan kayak Liverpool lah ya, contohnya lu nggak ada yang namanya instant success Hmm. ya. Sir Alex Ferguson juga dulu nggak ada instant sukses, tapi kalau gue ngomong kayak gini nanti takutnya nanti mereka mikirnya gue nyamain oleh dengan Fergie, Hmm. padahal bukan itu tujuannya itu adalah menyamakan prosesnya. Proses ketika Alex Ferguson dulu ngambil Manchester United itu siapa sih dulu? Hmm. Nothing. Hmm. Yes, mereka Iya. jadi salah satu klub yang duluan menjuarai Eropa, Champions League. Cuman abis itu kan hilang. Hmm. Bahkan setelah 2 tahun juara Champions League mereka degradasi. Habis itu mereka naiknya pelan-pelan lagi. Hancur-hancuran lah istilahnya. Nah, Sir Alex Ferguson mendapatkan tim juga yang pemabok lah, perokok lah, yang nggak ada yang profesional. Gendut-gendut, dan perlahan-lahan tuh dalam 4 tahun sampai akhirnya dibilang Iya. excuses Iya. Tara Iya. Fergie. Gue bukan romantismenya dari situnya aja, tapi lebih kepada it doesn't happen in a day. Mhm. Zaman sekarang ini kan banyak fans-fansnya itu yang ibaratnya ngelihat Chelsea, oil money, Oh iyalah. Russian money, Arab money, ibaratnya lu beli ini, beli itu, beli ini, belum lagi game-game kayak FIFA Manager atau apa ya, ini semua yang ibaratnya lu bisa instan, dan menurut lu bisa beli pemain dan akan menjuarai liga itu gitu. Hmm. Kalau gue sih ngelihatnya lebih it doesn't work like that, butuh proses. Setelah Jose Mourinho kemarin, Jose Mourinho cabut, ya dia kasih kita Europa League, dia kasih kita League Cup, tapi dia kasih kita kehancuran. Internal MU itu hancur, hancur selebur-leburnya. Dressing room udah nggak ada, Iya. nggak ada kontrolnya sama sekali. Match judge yang ngurus tentang rekrutmen pemain juga nggak ngerti sepak bola, jadi dia nggak bisa menawar. Jadi yang cara dia itu ya untuk supaya pemain besar mau datang ke MU kasih gaji gede, yang akhirnya apa, finansialnya MU makin hancur. Belum lagi Glazer dengan utang-utangnya makin lama makin melumbung, MU was crippled. Iya. Nah, kenapa gue mendukung Ole stay? Gue mendukung Ole lah ya saat ini. Gue tahu Ole is not good, dalam arti dia bukan sekelas Pep atau Klopp gitu ya. He's far from that. Tapi what he does know, dia tahu DNA-nya Manchester United. Dia tahu yang dibutuhkan klub ini.
Dan gue cuma butuh dia untuk menstabilkan kembali kapal yang udah oleng banget ini. Hmm. Lu stabilin lagi, lu tambah lagi nih semuanya. Dan itu terbukti. 3,5 tahun ini betul-betul terbukti. Makanya gue tetap oleh stay. Oke, piala belum ada. That's fine. That's not important gitu. Yang penting lu kapal lu, fondasi lu udah bener aja dulu nih. Bro, ini ada satu yang sangat menarik nih buat Akurasi TV dan lo menjadi tamu yang paling spesial buat prediksinya. Asik. Sambil ngobrol ya, gue mau tantang lo nih. Apa nih? Main PS5 nih. Widih. Kita langsung review. Gamenya apa? Apa? Gamenya apa? FIFA lah. Gua anak PES. Lah. Tadi gue udah bilang sama Dwi kan, boleh kita main FIFA, karena gue nggak jago di FIFA. Lu pakai MU, gue pakai Liverpool. Kalau gue mendingan lo kasih kayak gitu, mending gue pakai Newcastle. boleh. Oke ya? Boleh. Oke. Jadi prediksi kita dari sini ya. Kita sambil ngobrol, ya Oke, kan? boleh. Lebih enak nganalisanya. Siap. Oke, kita nantikan setelah ini ya. Oke bro, kita sekarang masuk ke Wih, Stratford. Pak, ini dong cerita dong lo di pengalaman lo di Old Trafford. Udah berapa kali ke Old Trafford bro? Berarti bro? Nggak hitung ya? Kalau karena tinggalnya di sana dulu ya waktu kecil kali ya. Masa-masa muda di sana ya udah beberapa kali lah. Justru bokap gue kan penggemar besar Liverpool. Oh iya? Gue waktu kecil justru lebih sering nonton di Anfield di bawah. Masa sih? Serius gue. Tapi lo pernah nonton Liverpool MU nggak? Oh itu udah pasti. Di Old Trafford? Di Old Trafford. Di Old Trafford dan di Anfield. Mas? Oh iya? Karena bokap tuh bener-bener die hard-nya Liverpool FC lah. Gue justru karena pengen membangkang makanya gue milih MU dulu. Oh gitu. Bukan karena apa-apa. Itu awal muasal kenapa gue dukung MU. Benar-benar karena mau bangkang. Kalau enggak lo sekarang sama lo. Karena ya jalan hidupnya ke sana kali ya. Nih sebenarnya gue mau nanya juga nih, seberapa penting menurut lo MU butuh Ronaldo? Menghindari Cristiano Ronaldo pergi ke City kemarin itu one penting. of the reason. I think that is the only reason. Karena jujur aja sampai last minute tuh nggak ada sama sekali untuk pembelian Cristiano Ronaldo kan. There was no bid, there was no nothing. Bahkan Justin juga mengatakan MU ini nggak punya planning sama sekali. Tapi menurut gua karena kemarin tuh udah hampir pasti Cristiano Ronaldo dibeli sama City, there was no way for that to happen. Makanya yang namanya pemain, manajer semuanya, ya udah deh dipaksakan Ronaldo datang. What happened with Jadon Sancho? Belum aja ya, butuh adaptasi. Ya, gue bingung. Ini orang Inggris yang susah banget beradaptasi dengan Liga Inggris kan aneh kan. belum masuk aja sih dia. Tadi malam juga nggak ada efektifnya. Berapa pertandingannya juga kurang. Cuman lawan Leicester walaupun kita kalah dia agak lumayan sih kalau kemarin gue lihat perkembangannya. Oh itu dia Cristiano Ronaldo. Lo dari squad Liverpool sebenarnya yang sekarang ini yang menurut lo paling luar biasa siapa bro? Gue dari awal sampai sekarang ini tetap Van Dijk, dan waktu itu gue pernah bilang tanpa Van Dijk Liverpool nggak bisa ngapa-ngapain, dan musim lalu terbukti. Iya benar. Missing piece-nya Jurgen Klopp itu menurut gue memang Van Dijk dan Alisson. Simple as that. Bro, kick off ya? Yep, go. Wes. Lu jangan pura-pura lu ternyata Gua pemenang nggak juara ngerti gua. antar warnet se-Indonesia. Antar RW, RT RW. Anak rental. Nih prinsip gue main ini cuma satu, pakai caranya oleh ball. Dapat bola, counter attack, lari. Waduh, mati kita. Dia gocek, saudara-saudara. Waduh, ini MU nggak bisa keluar dari kotaknya. Waduh. Nah, ini namanya hokinya MU nih. Nah, tuh, oleh bro. Duh, oleh. Nah, kalau kita bicara sebenarnya, gue sering baca Zidane. Gimana? Is he the right man for MU? I know I'm going to get a stick for saying this ya. Tapi menurut gue Zidane belum proven sih. Dia nggak proven di mana? Come on, Madrid man. Iya, I know. Di La Liga yang ibaratnya lawan lu cuman Barcelona sama Atletico. Oke lah Champions League lu juara 3 kali, tapi punya squad yang kayak yang dimiliki Madrid pada saat itu, it'd be stupid if you don't win it kan gitu. Iya. Dan gua nggak yakin di ibaratnya Premier League itu mulai dari yang posisi 20 aja bisa bikin lu kalah kan istilahnya. Tapi berarti andai kata ganti pelatih, siapa dong buat lo? Lo berangan-angan? Gua. Jangan jawab Steve Bruce lo. Enggak. Gue justru heran loh. Sekarang ini malah banyak yang bilang
Ya udah nih, Steve Bruce lagi free, ambil Steve Bruce aja. Oh gila ya? Dia bilang Ole out tapi mintanya Steve Bruce. Bro, Oh ada ya? ada ya. Luar biasa loh. Kalau sekarang ini kan rata-rata pengennya Conte. Oke, kayaknya Conte sih Conte, legit ya, legit lah. Oke, Conte legit dalam arti ya mungkin dia bisa melakukan sesuatu buat MU, tapi nggak dengan squad yang sekarang ini. Oke. Karena squad yang saat ini kan ofensif banget ya, dan Conte itu sangat defensif. Iya sih benar sih. Dan dia pengen banget yang namanya tim yang udah jadi. Duh, ini MU banget sih mainnya. Bingung gua mau passingnya siapa. Oke, Cristiano udah di depan ya. Nggak, maksudnya kalau kayak Conte, dia legit dalam arti, oke, mungkin he can do something, mungkin dia lebih punya tactical knowledge base daripada seorang Ole Gunnar Solskjaer. Tapi gol dong. Aduh, nyampah. Tapi ini agak susah ya kasih komentar sama main bola. Ini tantangan banget kan ini. Ya, maksudnya kalau misalnya kayak Ole digantikan sama Conte, itu MU otomatis harus mengubah tim lagi, bongkar pasang lagi semuanya. Kembali lagi juga. Balik lagi, lu bakal 2-3 tahun lagi nggak dapat apa-apa. So why would you wanna do that? Gitu. Waduh. Waduh. Nggak main dia, bro? Fred main ini. Besok main. Oh ya, dia cedera kemarin. Semalam bukannya cedera? Tadi malam. Iya. Biasa itu. Biasa ya. Oke, param kocok langsung sembuh. Param ya? kocok selesai itu. Aduh, ini kacau juga bisa golin. Tapi ini Fred bisa bikin gol, ini bagi gue udah ajaib sih. Ini nggak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Nggak juga lah. Lah kemarin di depan gawang nggak bisa gol. Tapi tadi malam lawan Atalanta gue liat highlightnya, ya salah satu masalahnya juga kemarin one on one aja situation ya. Kemarin banyak peluang kan? Banyak peluang tapi nggak bisa dimanfaatin. Dan ya itu, lack of concentration-nya defense-nya kita itu, gue nggak ngerti lagi mau jelasnya seperti apa. Apalagi waktu lawan Leicester, habis golnya Rashford, yang kedua itu how lu bisa kehilangan bola dan akhirnya langsung kebobolan. Jadi 3-2 kan, itu it doesn't make any sense at all. Lu fokusnya sebagai pemain bola, ya lu kan udah pernah di Persija bro, lu tau lah tuntutan kita sebagai professional footballers itu seperti apa kan gitu. Iya, benar sih. You don't lose sight of the ball not even a minute kan gitu. Yes! Langsung. Ini baru kita ngomongin lack of fokus kan. Muhammad Salah, and he is one of the best. Saat ini lo setuju nggak? Ya. Salah sebagai pemain paling. Ya, gue setuju. Oh ya? Gue setuju. Dan gue yakin Chelsea is biting their heads off melepas orang. He's good. Ya inilah Firmansyah lah yang harus ditakutin MU this weekend. Mane main kan? Mane so far sih masih nggak ada masalah ya. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena gue pendukung Inggris kali ya. Gue sangat suka dengan si Henderson. Ya itu di Liverpool tapi juga terpecah juga sih, maksudnya Oh, ya? dengan gaya mainnya dia segala macam gitu ya. Kalau gue baca cuman ya so far ya apapun bentuknya kan ya Premier League ada dia diangkat trofi Premier League kan luar biasa udah. Iya betul. Oh. Even Gerrard couldn't do that kan gitu. Ya akhirnya Gerrard akhirnya mengangkat piala tapi dengan Rangers ya. Nah, tadi kan lu nanya, seandainya siapa ya? I would honestly love to see Steven Gerrard take over Manchester United. Wow. Lebih kepada that would really kill you guys. Iya, benar sih. Dan kalau kayak itu gue akhirnya berharap Newcastle ambil dia sih. Karena he's dengan ya nggak tahu lah ya, Scottish Premier League kan pasti beda dengan Premier League-nya sendiri. Cuman he's been at the Premier League, he knows the beast kan exactly. gitu. Dan menurut gua tuh he would be perfect juga sih buat MU. Itu bukan gua lagi nendang, itu lu yang nendang kan? Itu pemain lo tuh. Oh iya. Pogba. Oh pantes Pogba, kesayangan Fuad tuh. Oh ya. Enggak. Dia kesayangannya Dan James. Aneh ya. Loh, akhirnya dia Lego juga kan? Di Lego. Ya itu dia, dulu model Dan James itu dibutuhkan MU karena ngandalnya lari-lari counter attack kan. Tapi dengan progres ya nggak bisa cuma ngandalin lari-lari lagi.
Duh. Kok Bruno Fernandesnya agak-agak lemot ya? Aduh, ternyata emang benar-benar kita tuh main game sambil ngomong gini. Susah. Nggak ada gampang-gampangnya ternyata. Susah, Pak. Tapi jadinya honest review loh. Ya, benar kan? Karena you don't make up things di otak lu duluan. Ini pelatihan yang luar biasa nih. Satu sama at halftime. Apakah nanti hari Minggu kayak gitu juga? Kalau itu hari Minggu kayak gini, I'll take it. 1 poin ambil dari Liverpool, walaupun at home, I'll take it. Dalam posisi kayak gini sekarang emang benar-benar supporter boleh dikatakan memberikan banyak perhitungan luar biasa ke Liverpool ya. Dari 3 musim yang lalu sih mungkin ya. Udah. Kita oke lah kita banter karena historinya kita, tapi we respect the club. The more you hate on a club, justru karena lu takut akan klub itu kan sebenarnya. You will never hear me say things like this tentang City. Karena balik lagi, I don't think Manchester City is as good as any. Itu menarik tuh. Maksudnya lo yang udah pernah tinggal di Manchester. Yeah. Keadaannya gimana sebenarnya dengan City dan United tuh? Keadaan Maksudnya situasi ekosistem dari penduduk, maksudnya mereka fansnya. Kadang-kadang dikatakan United is like a tourist club. that's what they say. Ya kan? Nah sekarang City yang bedanya apa? Sekarang. Ya, it's a tourist club. Cuma bedanya turisnya MU itu banyak. Turisnya mereka nggak banyak kan gitu aja. Coba kalau banyak. Itu corner lah. Ya gue bingung. Pakai taktik udah ya corner ya. Enggak, gue nggak tahu yang mau nekan tombol apa itu. Bukan taktik. Gue tuh oleh saat ini, bukan gue pinter. Tapi gue bener-bener nggak tahu apa yang harus gue lakukan. Waduh. Ini orang kenceng amat sih. Siapa sih itu? Salah. Ya Allah. Ini nggak mungkin nih terjadi di Old Trafford ya, ada bendera. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita kan orang, maksudnya kan dulu juga kalau mau masuk stadion kan nggak boleh bawa kayu, nggak boleh tiang. Aduh. Oke, penonton minta ngembaliin tiketnya. Iya, ini Bani Ole out. Kalau kita di Porosalang nyebutnya bolot ya. Bani Ole out itu sekarang ini udah lagi teriak-teriak ini, udah teriakin Ole untuk keluar. Tapi yang gue seneng tadi malam tuh ya kelihatan banget. Cristiano Ronaldo loh yang jaga. Kaget gue. Ole udah benar-benar under pressure nih udah. Tadi malam gue seneng tuh dia lihat Old Trafford itu masih mendukung banget sama Ole. Dan itu tidak ada. Dulu waktu zamannya si Mourinho, it's Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo. Nah, teman, zamannya Jose Mourinho, zamannya Luis van Gaal, itu ketika di ujung-ujung karirnya mereka, itu Stratford End itu udah jadi binatang yang buas yang menyerang manajernya. Oh gitu. Kemarin setelah ketinggalan 2-0, Stratford End itu masih nyanyi, masih mendukung, masih menyanyi nama Ole. Bahkan ketika Ole masuk ke tunnel, itu Ole tepuk tangan. Dan itulah bedanya. Mungkin karena dia legendnya klub itu juga atau apa. Tapi they appreciate what the Ole has done for the club. Lu perbaiki tambal ya kayak tadi kita bilang kan. Lu udah tambal kembali nih klub dari apa yang telah ditinggalkan sama Mourinho, berantakannya seperti itu. Nih lack of fokus lagi nih. Aduh, ini kembali, oh enggak. Gue seneng sebenarnya kalau lo memberikan ini ulasan. Iya. Lu bisa nyerang. Ini udah menit ke-65. Ayo kita main parkir bus aja. Mane. Aduh, terlalu baik hati Manenya nih. Egois. Ini nggak boleh diam bro. Enggak boleh. Lo mau harus ngomong ya. Mendadak pendiam semua. Konten ini dibuat tidak untuk diam. Agak susah, soalnya gue agak bingung tadi. Tuh lihat, tapi diajarin tuh sama Teles. Sama Teles aja ngajarin kan. Ya,
Kacau juga tuh. Kacau di orang. Gimana sih nendangnya? Oke, oh gini, ada yang bulat kuning itu Iya. toh. Iya. Terus yang jaga harus Harry Maguire banget ya, nggak bisa lari. Karena ada orang Wan-Bissaka. Waduh. Ini gua disuruh ngobrol tapi dia nggak ngobrol. Dia fokus nyerang. Oke, baiklah. David De Gea. Thiago menurut lu gimana? Kemarin mungkin kalau menurut gua sih ketika pandemi gak ada penonton gitu ya, dia kayak hilang semangat ya mungkin ya. Maksudnya dari sisi kondisi sekarang kelihatan tuh gitu, udah mulai agak sedikit kelihatan pemain dunianya lah gitu kan. Worth the purchase berarti ya? Ya, Karena kan kemarin tuh sempat dipertanyakan umurnya kan, benar. apa worth it untuk dibeli? Tapi worth it lah buat Liverpool dengan mengubah banyak skema permainan ya. Terutama kayak misalnya dia dibutuhin. Ya dari dulu Liverpool masih kadang-kadang sama lah. Ketemu oleh bugi tim yang mediocre gitu kan agak kesulitan. Nah, Ya. model-model Thiago kayak gitu-gitu tuh apalagi Jota gitu ya yang modelnya udah nggak peduli ada salah ada Mane gitu kan. Iya. Maunya Ya, itu cetak gua mau nanya gol tuh. aja gitu kan. Biasanya kan pemain terlalu too much respect kan. Kepada Ya seniornya lah ya. ya oke. Tapi dengan nggak adanya Wijnaldum sekarang ini gimana? Liverpool. Gue sih Apakah- ngeliatnya nggak ada masalah ya. Oke. Nggak ada masalah dan dia diam karena dia lagi nyerang. Dia diam. Padahal gue udah berusaha banget nanya-nanya. Cuma dia kehilangan fokus. Kuncinya sekarang memberikan ulasan. Ini sekarang kuncinya main udah bukan di PlayStation. Udah nggak Lu peduli. kasih penjelasan biar hilang fokus kan gitu. Pokoknya udahlah, ya kan? Ya, dua Ini sama. gimana? Yang penting sama kalau masih fair lah, ya kan? Siap. Jadi kita punya 7 menit ya. Ngasih hati-hati nih. Ada istilahnya sekarang ini kan Ole itu punya Ole goal kan katanya kan. Ya kayak Betul. dulu Fergie time. Oh, terbukti sih ya memang. Dan sekarang ini lagi comebacking kan istilahnya. Dan Masalahnya tadi gua udah gol duluan jadi nggak ada istilah comebacking. Dan Ronaldo dengan predikat itu sangat menikmatinya ya. Oh iya. Dan kemarin tuh that was a beautiful goal dari Ronaldo kemarin. Balik lagi ya ciri khasnya seorang tuh dia kan kebobolan. Bro, Inggris lo itu Henderson, ridiculous, I bro. love him. Believe it or not, gua koleksi jersey Gerrard gua lumayan loh. Serius gua. Ada 4 gua. Ngeri juga ternyata ya. Termasuk yang musim lalu. Yang musim Itu lalu sih Liverpool bukan Inggris. Liverpool. Oh. Gerrard gue yang Inggris justru nggak punya. Karena gue pemain Liverpool yang paling gue suka itu ya Steven Gerrard. Teman gue juga ada sih, Kenian, dan dia punya beberapa jersey Liverpool yang Gerrard. Ya, Kalau di PS kan ada yang istilahnya career mode ya. Manajer gue tuh mukanya gue bikin Gerrard. Karena that's how much I like him. Segitunya lo sama Inggris mungkin juga kali ya. Ya. Dan memang Gerrard is a quality player. You can't deny that. Mau lu benci sama Liverpool sekalipun, it's the fact. Ini sih bukan Ole banget ini cara mainnya. Nggak ada counter attack, build up. Nah ini yang Ole ini, counter attack mulu dari tadi. Udah gitu kenceng banget lagi. Kok bisa lari sih? Wah bro, Kelar dah. Tapi this is reality sih, kemungkinan besar nanti besok. Gila dari kita nyerang sampai di counter. ya itulah. Enaknya versi gue kan persentase hostnya kan lebih tinggi daripada lo, jadi lo memberikan mungkin nanti kalau misalnya away di Kayaknya Anfield lo undang gue lagi. Kayaknya ini harus ngundang Mas Dika ke Polres Salam dan gua siapin tapi gamenya PES. Aduh, itu gue ampun banget tuh bener nightmare buat gue tuh. Main. Makanya tadi gua bilang kan. Oke. Boleh. Lo siapin ya nanti yang di Anfield ya. Pas waktu di Anfield nanti. Waduh. It's a good game. Tapi oke, sekarang pertanyaan rasional lah. Ya. Prediksi menurut lo. Prediksi versi lo. Oke, gua bukan cenayang tuh yang selalu gua bilang dan gua paling nggak suka yang namanya prediksi-prediksian. Cuman kalau kita ngelihat dari apa yang terjadi beberapa minggu yang lalu dan pertandingan kemarin, it all depends on babak pertama.
babak pertama itu kalau Ole main seperti tadi malam, kita bakal hancur. Tapi kalau Ole bisa membawakan, dan balik lagi kayak kata lu, ini derby. Ya, derby Manchester United dengan Liverpool tuh beda situasinya. Ada romantismenya, ada emotional fight-nya, dan dengan kondisi MU yang saat ini yang di belakangnya masih agak rapuh nih tanpa Varane dan Maguire baru masuk. Gue bilang tadi, kalau a draw I'll take it anytime. Satu sama, 0-0 I'll take it. Tapi jujur, walaupun gue agak sedih ngomongin gini, kalau Klopp nonton pertandingan tadi malam, dan dia udah bisa baca apa yang dilakukan Ole, karena Ole ini so far lawan Leicester, lawan Newcastle, lawan Villa, Leicester, sama kemarin tadi malam nggak ada perubahan. Kalau Klopp bisa membaca itu, we could probably lose big. Dan kalau kita kebobolan 2-3 di babak pertama, it's gone. Tapi kalau sampai babak pertama berakhir 0-0, Ole bisa ngambil. Karena ini ciri khasnya satu nih, tiap kali mau dipecat, do something miracle kan. Oke, benar sih. Dia 3 musim loh ini. Tiap kali ada isu dia mau dipecat, tiba-tiba 10 pertandingan menang tanpa terkalahkan. 2 musim lalu kalau nggak salah ya, di situ MU juga lead dan akhirnya Lallana butuh nyamain benar-benar itu squad mentality Liverpool di atas banget ya, squad juga lebih matang, tapi ketika lawan MU ya tetap aja. It's a classic match. Gua ada satu kalimat Kang Jalu yang gue pegang ya. Kang Jalu tuh berprinsip Liverpool tuh nggak akan juara kalau belum ngalahkan MU. Kalau MU kalah home and away, gue jamin Liverpool pasti juara. Waduh. Dan itu musim dimana kalian juara. Karena dan in reality kalau kata Kang Jalu juga kan, gue nggak peduli yang akhir hasil seperti apa. Yang penting lawan MU itu kita nggak kalah. Sama, gue juga prinsipnya at the end of the season, kalaupun kita nggak juara musim ini, ya nggak dapat apa-apa lagi. Yang penting gue nggak mau kalah sama Liverpool aja. Sesimpel itu. Gue nggak mau kalah sama Liverpool, gue nggak mau kalah sama City, gue nggak mau kalah sama Leeds. Yang lainnya bodoh amat. Tapi kalau yang 3 ini please jangan. Itu aja. Itu prinsipal ya. Itu prinsipal soalnya. Bro, thanks a lot ya. Thank you very much. Waduh, gue happy Pokoknya banget. the next one di Poros ya. Siap. Gue pasti dong, pasti akan menerima undangan balik. Siap. Tapi ya gue mungkin masih berapa bulan yang lalu lagi ya, mungkin kita masih bisa, gue masih bisa latihan lah PES. Oh ya, mendingan seperti itu. Karena gue akan pastikan harus ada pembalasan dari 4-2 ini. Dan gue akan bertanya, plus ini 2 loh ya. Di Poros tuh gue dengan Fuad kan. Jadi nanti dua-duanya akan mengganggu konsentrasi. Silahkan. Luar biasa juga tuh ujian. Thanks a lot. Thank you very much, brother. Siap. Pokoknya sehat selalu. Lo juga sehat selalu. Yang paling penting sekarang itu, dan ya kita keep in touch ya. Siap. Apapun bentuknya nanti kita ngobrol lagi tentang Siap. MU dan Liverpool. Ya, mudah-mudahan may the best man win. Ya. Oke. Sorry, one last thing. 2 musim terakhir kan ini Jurgen Klopp. Ya. Kira-kira kalau dia mau ke MU gantikan Ole, gua rela. See you semuanya. Bye.